Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil, amma ba'du. Kini kita ngaji meneruskan kitab Sunan Tirmidzi halaman 75 nggih. Si PDF-nya itu halaman 75. Jadi meneruskan yang di Aqabah 4 kemarin. Masih tentang bab Thaharah. Di bab maja'a idza stayqadha ahadukum min manami fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha. Di bab tentang jika bangun dari tidur maka jangan mencelupkan tangannya ke wadah air sampai dibasuh dahulu. Jadi kalau kita bangun tidur malam hari, subuh bangun, itu tangannya tidak boleh dicelupkan ke wadah untuk bersuci. Jadi kalau sama kita wudhunya itu pakai wadah, pakai bejana itu, maka tangannya nggak boleh dicelupkan langsung, tapi harus diguyang dulu, dibersihkan dulu. Oke, ini hadisnya saya baca dulu. Wabi laikol hadatsana Abdul Walid Ahmad bin Bakar ad-Dimashqi yuqalu huwa min waladi Busri bin Artah sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Al-Walid bin Muslim anil Auza'i aniz Zuhri an Sa'id bin Musayyab wa Abi Salamah an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza stayqadha ahadukum minal lail fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yufrigha 'alaiha marrataini aw salasan fa innahu la yadri aina batat yadahu. Wa fil bab an Ibnu Umar wa Jabir wa Aisyah. Qala Abu Isa wa hadha hadisun hasanun sahihun. Jadi hadisnya idza stayqadha ahadukum minal lail, jika kalian bangun dari tidur di malam hari, bangun dari tidur, fala yudkhil yadahu fil ina'i, maka janganlah memasukkan tangannya di bejana atau di wadah untuk bersuci, hatta yufrigha alaihi marrataini aw salasan, sampai tangannya itu diguyang, dibersihkan dulu, diguyang pakai air yang mengalir 2 kali atau 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Kenapa? Ini alasannya. Kenapa kok tangannya dicucikan dulu? Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena yang demikian itu, kita itu tidak tahu semalam itu tangan kita itu kemana saja. Aina batat yadahu. Batat itu nginep yadahu. Jadi nggak tahu tangan kita itu nginep di mana. Maksudnya nginep itu tangannya berada di mana, kita tidak tahu malam hari. Apakah tangannya akan menyentuh barang yang najis atau yang kotor, atau mungkin dijelaskan di ulama tangannya nanti garuk-garuk atau kena kotoran atau kena koreng atau itu kan hal yang kotor ya. Nah, maka ketika bangun tidur kita cuci dulu tangannya, jangan langsung wudhu atau kalau kita di sini konteksnya kita tangannya dibasuh dulu, diguyur pakai air yang mengalir. Di keran itu tangannya diusap-usap dulu, tangannya dicucikan dulu baru wudhu. Jadi jangan langsung wudhu. Kalau di kita maka hendaknya jangan langsung wudhu, mengambil air wudhu, tapi tangannya dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu tangannya, kedua telapak tangannya baru membasuh muka. Jangan langsung kumuh atau basuh muka, nanti itu tadi karena tangan kita itu banyak kotorannya, kumannya kita tidak tahu. Kita tidak tahu akhirnya kena ke kita. Makanya itu tadi harus diguyang dulu. Nah, kalau di sini tidak boleh dimasukkan ke bejana
ke bejana air untuk wudhu. Kalau semua kita wudhunya pakai bejana ya jangan dimasukkan ke bejana, nanti tempat airnya itu kotor ya, dibasuh dulu gitu ya. Nah, ini ulama di sini sepakat ya. Semuanya sepakat bahwasanya makruh hukumnya kalau tangannya itu nggak dibasuh dulu, nggak digoyang sih, tapi langsung wudhu, nah itu makruh. Itu semuanya jumhur sepakat. Wa qala asy-Syafi'i wa uhibbu likulli man istayqadha minan naum qailatan kanat aw ghairaha. Pokoknya bangun tidur ya, baik tidur qailulah atau tidur siang hari sedikit nih. Meskipun tidurnya sebentar atau lama nih, durasinya itu tetap disunahkan cuci tangan dahulu. Syukur-syukur kalau kita ada sabun nih, kita sabunan dulu nih. Au ghairiha. Ini ada halaman di 76. Alla yudkhila yadahu fi wadu'i hatta yaghsalaha. Hendaknya jangan memasukkan di tempat bejana untuk bersuci sampai dibasuh dulu, dicucikan dulu baru wudu. Fa in adkhala yadahu qabla ay yaghsilaha karihtu dzalika lahu. Ini kata Imam Syafi'i, kata mazhab Syafi'i, jika langsung ya dilebokno di bejana atau langsung wudu maka karihtu dzalika lahu ya, makruh ya, hukumnya itu makruh atau tidak disenangi. Walam yufsid dzalikal ma idza lam yakun ala yadihi najasatun. Ya, dan ya hal tersebut tidak sampai menjadikan airnya itu rusak ya. Kalau seumpama tangannya memang ada kotoran, kemudian airnya nanti jadi najis, tidak ya, tapi tetap dimakruhkan nih. Jadi nggak sampai kok pas kita masukkan ke bejananya jadi najis, enggak ya. Tapi itu hal yang tetap dimakruhkan itu tadi ya. Jadi ini salah satu Kanjeng Nabi sampai hal yang detail nih, hal seperti ini diperhatikan sama Kanjeng Nabi. Bahwasanya Islam itu memperhatikan kebersihan dan jauh sebelum Covid kemarin nih, anjuran untuk cuci tangan hampir 1400 tahun yang lalu Kanjeng Nabi sudah menyuruh untuk cuci tangan dulu, bangun tidur cuci tangan dulu nih. Mau aktivitas cuci tangan dulu. Nah, ini salah satu hadis atau dalil ya. Jadi kalau bangun tidur atau dalilnya cuci tangan lah gitu ya. Kalau bangun tidur cuci tangan gitu ya. Ini salah satu dalilnya, hadisnya. Kenapa? Karena di tangannya itu banyak kuman. Wa qala Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal berkata, idza stayqadha minal lail fa adkhala yadahu fi wadu'ihi qabla ay yaghsilaha fa ajabu ilayya ayyuhriqal ma'a. Kata Ibnu Ahmad bin Hambal malah ekstrim. Jika kalau beliau memasukkan tangannya ya sebelum dicuci kok dimasukkan ke wadah, maka Imam Ahmad bin Hambal itu lebih suka airnya tak buang gini, dibuang. Ayyuhriqal ma, lebih baik airnya saya buang gitu. Ini menurut Imam Ahmad bin Hambal. Wa qala Ishaq, jadi tadi ya mazhab Syafi'i, Ahmad bin Hambal, sejumhur ulama itu setuju semua ya, sepakat bahwasanya itu anjuran untuk cuci tangan dulu. Wa qala Ishaq, idza stayqadha minan naum bil lail aw bin nahari fala yudkhilu yadahu fi wadu'i hatta yaghsilaha. Sama kata ya Imam Ishaq ya, idza stayqadha minan naum, sama ya, jika bangun dari tidur maka hendaknya cuci tangan dulu, jangan langsung menyentuh air untuk wudu. Oke, bab maja'a fit tasmiyah indal wudu. Bab selanjutnya di halaman 76 nih PDF-nya. Bab fit tasmiyah indal wudu. Membaca basmalah ketika wudu nggih. Wabila qal hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdami wa Bishr bin Mu'ad al-Aqdi qala hadatsana Bishr bin Mufaddal an Abdurrahman
bin Harmalah an Abi Siqal al-Muri an Rabah bin Abdurrahman bin Abi Sufyan bin Huwaitib an jaddatihi an abiha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak membaca basmalah atau tidak menyebut nama Allah. Qala wa fil bab an Aisyah wa Abi Sa'id wa Abi Hurairah wa Sahal bin Sa'id wa Anas. Qala Abu Isa qala Ahmad bin Hanbal la a'lamu fi hadzal bab hadisan lau isnadun jayyid. Jadi menurut Imam Tirmidzi hadis ini itu sanadnya lemah ya. Jadi hadis tentang la wudu'a liman lam yadhkurismallah alaih itu kualitasnya lemah. Jadi kalau ada orang kalau seumpama lupa nih, mau wudhu kok tidak baca bismillah nih, atau mau wudhu lupa tidak baca bismillah ya maka wudhunya tetap sah, boleh nih. Nah, jadi hadisnya ini lemah. La wudu'a liman lam yadhkurismallah alaih. Wa qala Ishaq. Nah, ini in taraka at-tasmiyah amidan a'adal wudu wa in kana nasiyan aw muta'awwidan ajza'ahu. Menurut Ishaq, jika sengaja meninggalkan basmalah maka wudunya diulangi. Jika lupa atau telat gitu ya, maka tidak apa-apa. Ini menurut qaulnya Ishaq. Qala Muhammad bin Ismail ahsanu syai'in fi hadzal bab hadis Rabah bin Abdurrahman. Qala Abu Isa wa Rabah bin Abdurrahman an jaddatihi an abiha wa Abu Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Wa Abu Siqal al-Muri ismu Sumamah bin Husain. Wa Rabah bin Abdurrahman huwa Abu Bakar bin Huwaitib. Minhum man rawa hadzal hadis faqala an Abi Bakar bin Huwaitib fanasabahu ila jaddi. Wa bilaikal hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khulwani qala hadatsana Yazid bin Harun an Yazid bin Iyad an Abi Siqal Al-Muri an Rabah bin Abdurrahman bin Abi Sufyan bin Huwaitib an jaddatihi binti Sa'id bin Zaid an abiha an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu. Oke, hadis selanjutnya bab maja'a fil madmadah wal istinsyaq halaman 78 PDF halaman 78. Maja'a fil madmadah wal istinsyaq. Hadis tentang madmadah itu berkumu dan istinsyaq menyerap air ke hidung ya. Menghirup air ke hidung untuk membersihkan hidung. Itu istinsyaq istilahnya. Nah, ini hadisnya. Wa bila qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Hammad bin Zaid wa Jarir an Mansur an Hilal bin Yasaf an Salamah bin Qais qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddata fantathir wa idza istajmarta fa'autir. Ini hadisnya. Idza tawaddata fantasir, jika kalian wudu maka intisarlah ya. Hiruplah air ke hidung ya, kemudian dikeluarkan. Wa idza sta'jamarta fa'autir, jika istinja dengan batu maka batunya yang ganjil. Nah, ini hadisnya. Jadi ini suatu kesunahan, sunahnya kalau wudu itu istinthar ya atau istinsyaq ya, sama aja ya. Nyerap banyu ke irung ya, ke hidung. Qala wa fil bab an Utsman Walaqid bin Sabih rawa bin Abbas wal Miqdam bin Ma'di Karib wa Wa'il bin Hujr wa Abi Hurairah. Qala Abu Isa hadisun Salamah bin Qais hadis hasan sahih. Wa talafa al-ilmi fi man tarakal madmada wal istinsyaq. Nah, ulama itu berbeda pendapat nih kalau ada yang tidak kumu dan istinsyaq itu gimana hukumnya? Ulama berbeda pendapat. Faqala ta'ifatum minhum idza tarakahuma fil wudu hatta shalla a'ada shalah. Ada yang berpendapat kalau meninggalkan kumu dan mengistinsyak maka salatnya harus diulangi ya.
Ada yang berkata seperti itu. Wa ra'au dzalika fil wudu wal janabah sawaun. Ya sama, baik dalam pas wudu atau mandi jinabat, kalau lupa harus diulangi lagi ya. Wabi yakul Ibnu Abi Lail wa Abdullah bin Mubarak wa Ahmad wa Ishaq. Wa qala Ahmad, nah, tadi pendapat tadi itu siapa? Itu pendapat dari Ibnu Abi Lail, Abdullah bin Mubarak dan Ahmad dan Ishaq. Wa qala Ahmad al-istinsyaq au kadu minal madmadah. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, mengistinsyak itu lebih dianjurkan, lebih kuat lah ya daripada kumu. Jadi menghirup air ke hidung itu lebih dianjurkan, masih lebih diutamakan daripada berkumur. Jadi kalau seumpama tidak berkumur tapi istinsyak, nah itu lebih istilahnya lebih baik lah ya daripada kumur tanpa istinsyak nih. Daripada kumur tanpa menghirup air ke hidung. Jadi lebih, ini menurut Imam Ahmad, nih menurut Ahmad. Istinsyak lebih kuat, ya lebih didahulukan lah ya daripada kumur. Tapi tetap urutannya kumur dulu nih. Kumur terus istinsyak gitu ya, biasanya seperti itu. Baru membasuh muka. Qala Abu Isa wa qala ta'ifatu min ahli ilmi yu'idu fil janabah wa la yu'idu fil wudu. Kalau tidak istinsyak ketika mandi junub, ya mandi junubnya diulangi. Jadi kalau mandi junub itu jangan lupa istinsyaknya ya. Istinsyaknya juga dilakukan. Kalau lupa maka diulangi lagi. Wala yu'idu fil wudu. Tapi kalau wudu tidak diulangi. Kalau wudu panjenengan lupa, wudunya enggak usah diulangi karena istinsyaknya sunnah. Tapi kalau tadi itu kalau jinabah, ya istinsyaknya harus dilakukan ya. Telinganya juga dibersihkan. Pokoknya sela-selanya kalau mandi besar itu harus dibasuh semua. Wa huwa qaulu Sufyan Ats-Tsauri wa ba'du ahli Kufah. Ini pendapat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri wa ba'du ahli Kufah. Wa qala Tha'ifah la yu'idu fil wudu wala fil janabah. Ini menurut li'anna sunnatun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala tajibu al-i'ada ala man tarakahuma fil wudu wala fil janabah wa qaulu Malik wa Syafi'i fi akhirah. Ini menurut pendapat kita. Tadi kan pendapat ulama yang lain ya, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lain. Kalau menurut kita Imam Syafi'i dan Imam Malik dan yang lain itu tidak apa-apa jinabat hidungnya tidak istinsyak nih. Kalau jinabat istinsyaknya terlupa itu tidak apa-apa, tidak harus mengulangi. Itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi kalau jenengan mandi tidak istinsyak, tidak atau lupa atau memang tidak istinsyak, tidak apa-apa. Karena ini menurut Imam Malik dan Syafi'i. Kenapa? Karena menurut mereka ini adalah hukumnya sunnah. Tapi yang lebih untuk berhati-hati lah ya, untuk berhati-hati ya kita sama istinsyak gitu nih. Kalau untuk berhati-hati biar semua badan kita itu terbasuh dengan air ketika mandi besar atau mandi janabah. Gitu ya, itu perbedaan ulama nih tentang kumu dan istinsyak. Bab masih tentang sama ya. Bab al-madmadah wal istinsyak min kafi wahidin. Ada di halaman 79. Bab kumur dan istinsyak menghirup air ke hidung min kafi wahidin dengan tangan satu, dengan telapak tangan satu. Wabila qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Ibrahim bin Musa Ar-Razi qala hadatsana Khalid bin Abdullah bin Umar bin Yahya an abihi an Abdullah bin Zaid qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam madmada wastansyaqa min kafin wahidin. Jadi sahabat pernah melihat Kanjeng Nabi itu kumu dan istinsyak dengan satu tangan saja. Fa'ala dzalika salasan, melakukan itu 3 kali. Jadi boleh ya. Satu telapak tangan ini ya untuk kumu, ya untuk istinsyak. Qala Abu Isa wa fil bab an Abdullah bin Abbas. Qala Abu Isa wa hadis Abdullah bin Zaid hasanun gharibun. Wa qad rawa Malik wa Ibnu Uyainah wa ghairu wahidin hadzal hadis an Amr bin Yahya walam yadkuru hadzal harf. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
madmadha wastansyaqa min kafin wahidin. Wa innama dzakarahu Khalid bin Abdillah wa Khalid bin Abdillah siqatun hafidun inda al-hadis. Wa qala ba'du al-ilm al-madmadatu wal istinsyaq min kafin wahidin yujzi'u. Cukup ya kalau istinsyaq dan kumu dengan satu telapak tangan air itu cukup, boleh. Wa qala ba'duhum tafriquhuma ahabbu ilaina wa qala asy-Syafi'i in jama'ahuma fi kafin wahidin fa huwa jaiz wa in farraqahuma fa huwa ahabbun ilaina. Nah, ini ya pendapat ulama. Kalau menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i kita nih, istinsyaq dan madmadhah satu telapak tangan itu boleh. Tetapi kalau dipisah itu lebih disukai, lebih dianjurkan menurut mazhab Syafi'i. Jadi dipisah nih antara kumu dulu selesai, ya, baru kemudian istinsyaq. Itu maksudnya dipisah satu-satu, tidak dijadikan satu nih. Meskipun boleh, tetapi lebih disukai, lebih dianjurkan kalau menurut madhab kita Imam Syafi'i itu dipisah nih, madmadhah dan istinsyaq. Oke, selesai tentang kumu dan istinsyaq. Hadis selanjutnya nih, halaman 80, bab ma jaa fi takhlilil lihyah. Tentang hadis menyela-nyelani jenggot nih. Jadi kalau yang punya jenggot nih, terutama yang tebal itu disunahkan untuk disela-selani ketika wudhu nih. Wabila qala hadatsana Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Abdul Karim bin Abil Mukharik Abi Umayyah an Hasan bin Bilal qala ra'aitu Ammar bin Yasir tawadda'a fahallala lihyatahu. Faqila lahu aw qala faqultu lahu atukhallilu lihyatak? Qala wa ma yamna'ni wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu. Jadi sahabat Ammar bin Yasir itu wudunya itu jenggotnya itu disela-selani. Tanya sama sahabat, Anda menyela-nyelani jenggot nih ketika wudu? Nah, kemudian sahabat Ammar menjawab, saya itu melihat dulu Rasul itu kalau wudu ya jenggotnya itu disela-selani nih. Jadi kayak dibersihkan sela-selanya, dimasukkan air biar airnya itu sampai ke kulit nih, sampai ke kulit. Wabila qala hadatsana bin Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Hasan bin Bilal an Ammar an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu. Qala Abu Isa wa fil bab an Utsman wa Aisyata wa Ummi Salamah wa Anas wa bani Abi Auf wa bani Abi Aufa wa Abi Ayyub. Qala Abu Isa wa sami'tu Ishaq bin Mansur yaqul qala Ahmad bin Hanbal qala Ibnu Uyainah lam yasma Abdul Karim bin Hasan bin Bilal hadis at-takhlil. Wa qala Muhammad bin Ismail asawi syai'in fi hadzal bab hadisu Amir bin Syaqiq an Abi Wa'il an Utsman. Wa bila qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Abdul Razzaq an Israil an Amir bin Syaqiq an Abi Wa'il an Utsman bin Affan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Ini hadisnya ya. Dulu Nabi itu ya kalau wudu ya jenggotnya disela-selani. Qala Abu Isa hadza hadisun hasan sahih. Qala Abu Isa wa qala bihadza aktsaru ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum ra'au takhlilal lihyah wa bihi yaqul asy-Syafi'i wa qala Ahmad in saha an takhlil liyah fa huwa jaiz wa qala Ishaq in tarakahu nasiyan aw muta'awwilan ajza'ahu wa in tarakahu amin ada. Jadi yang menurut ulama ini hukumnya sunnah, kalau memang tidak dilakukan ya tidak apa-apa. Kalau di kitab fikih nggih dijelaskan ini itu untuk jenggotnya yang tebal nggih. Kalau jenengan enggak ada yang tebal banget nggih. Wah sing tebal niku harus disela-sela. Kalau seperti jenengan cukup tanpa disela airnya juga sudah masuk nggih. Jadi ukuran tipis itu kalau terlihat kulitnya nggih. Kalau jenggotnya itu terlihat kulitnya itu berarti tipis nggih. Tapi kalau tidak terlihat kulitnya berarti itu tebal dan harus disela-sela gini nggih biar airnya itu masuk ke kulit. Nah, gitu nih. Kalau fikihnya.
Ya, semua ulama sepakat ya bahwasanya ini sunnah. Kalau tidak dilakukan ya tidak apa-apa nggih kalau tidak dilakukan. Bab ma jaa'a fi mashi ra'si au yabda'u bi muqaddami ra'si ila muakhirih. Oke, insyaallah minggu depan lagi kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim minal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.